Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh berkah ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, minazulumati ila nur. Pada kesempatan malam ini, izinkan saya membawakan kultum yang berjudul I'tikaf. I'tikaf berasal dari kata i'takafa ya'takifu i'tikafan, yang berarti tinggal, menetap, atau berdiam diri di suatu tempat. Sedangkan menurut istilah, i'tikaf berarti berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. I'tikaf terbagi menjadi dua, i'tikaf sunnah dan i'tikaf wajib. I'tikaf sunnah. I'tikaf berdasarkan jumhur ulama adalah sunnah muakkad. Hal ini ditentukan karena kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kedua, i'tikaf wajib. Dasar hukum i'tikaf menjadi wajib apabila dinazarkan atau berjanji untuk melakukannya. Bila tidak dilakukan, maka wajib ditebus dengan kafarat atau janji. Bila tidak ditebus, maka akan berdosa. Hal ini disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikut hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nazara an yuti'a Allah fal yuti'hu wa man nazara an ya'si Allah fala ya'sihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapapun bernazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka dia wajib melaksanakannya. Dan siapapun bernazar melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka janganlah ia melaksanakannya. Hadis riwayat Abu Daud. Ada juga syarat-syarat sah untuk beritikaf. Syarat-syarat sah untuk beritikaf ada 5. Yang pertama, Islam. Yang kedua, balik atau mumayyiz. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, dilakukan di dalam masjid. Yang kelima, tidak dalam kondisi junub, haid atau nifas. Ada juga rukun i'tikaf. Rukun i'tikaf ada 3, yaitu yang pertama niat, yang kedua dilakukan di dalam masjid, yang ketiga diam di dalam masjid sekurang-kurangnya tumakninah salat. Ada juga hal-hal yang dapat membatalkan i'tikaf, antara lain yang pertama keluar masjid tanpa uzur, yang kedua gangguan jiwa, yang ketiga haid dan nifas bagi perempuan, yang keempat murtad dan lain sebagainya. Ada juga hal-hal yang disunahkan saat beritikaf, antara lain yang pertama memperbanyak berdoa, berzikir, bersalawat kepada Rasulullah SAW serta membaca Al-Quran. Yang kedua mengurangi kontak dengan orang lain seperti mengobrol atau memainkan ponsel. Yang ketiga mengikuti sholat berjamaah dan memperbanyak sholat sunnah. Yang keempat menghindari semua perbuatan atau perkataan yang tidak bermanfaat. Ada juga hal-hal yang dapat dibolehkan saat beritikaf, antara lain yang pertama keluar masjid karena keperluan yang tidak dapat dilakukan dalam masjid, contohnya makan, minum, atau buang hajat. Yang kedua mengobrol dengan orang lain seperlunya. Yang ketiga mandi dan berwudu. Yang keempat membawa tempat tidur dan perlengkapan lainnya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, karena salah itu datangnya dari saya sendiri dan yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.